Seorang wanita bernama Kyun Hee Kyung ditemukan tewas di rumahnya. Jaksa baru bernama Yun Sol langsung datang ke TKP dan menyentuh mayat korban. Dokter forensik bernama Baekbom langsung memarahinya karena hal itu dapat merusak bukti kasus. Jaksa Yun Sol pun diminta untuk melepaskan hak tingginya dan memverifikasi sidik jarinya agar ia tidak dijadikan sebagai tersangka. Otopsi pun dimulai. Ditemukan ada banyak bekas luka memar dan patah tulang di tubuh Hee Kyung. Hee Kyung diketahui pernah menjalani operasi jantung, sehingga banyak obat-obatan yang ditemukan dalam tubuhnya. Obat-obat itu pun dibawa ke divisi zat beracun untuk dianalisa. Terakhir, Baekbom menemukan janin di rahim Hee Kyung yang menandakan bahwa ia sedang hamil. Jaksa Yun Sol pun mulai menginterogasi tersangka utama, yaitu suaminya Hee Kyung, Oh Man Sang. Tidak seperti Hee Kyung yang berasal dari keluarga sederhana, suaminya ini berasal dari keluarga ternama dan kaya raya. Diketahui pasangan ini selalu bertengkar. Dan di sini, Yun Sol berhasil membuktikan bahwa Oh Man Sang telah memukuli Hee Kyung habis-habisan menggunakan stick golf sampai Hee Kyung kencing di celana karena takut dengan Oh Man Sang. Namun, Yun Sol juga dikejutkan oleh rekaman CCTV, di mana setelah Oh Man Sang memukuli Hee Kyung dan keluar dari rumahnya, bayangan Hee Kyung masih muncul yang menandakan bahwa ia masih hidup. Fakta semakin diperkuat dengan adanya potret CCTV di hotel, di mana terlihat Oh Man Sang bersama selingkuhannya masuk dan keluar hotel pada hari kejadian. Setelah Dr. Stella dari divisi zat beracun menganalisa, ia menemukan dua jenis obat dalam tubuh Hee Kyung. Yang pertama adalah antikoagulan. Obat ini adalah obat yang harus diminum setelah Hee Kyung menjalani operasi jantung. Obat kedua adalah fluconazole, obat kutu air. Jika mereka diminum secara bersamaan, maka akan menjadi sebuah racun. Tapi permasalahannya ada di obat kedua, yaitu fluconazole atau obat kutu air, di mana Hee Kyung tidak mengidap penyakit kutu air sama sekali. Lantas, siapakah yang memberikan obat kutu air kepadanya? Hari persidangan pun dimulai. Yun Sol datang membawa seorang saksi, yaitu pembantu di rumah Oh Man Sang. Pembantu itu bersaksi bahwa Oh Man Sang selalu melakukan kekerasan pada Hee Kyung hingga akhir hayat hidup Hee Kyung. Namun, pengacara Oh Man Sang juga memberikan sebuah kejutan. Ia membawa seorang saksi, yaitu Dr. Baekbom. Baekbom bersaksi bahwa Hee Kyung tewas bukan karena penganiayaan, melainkan karena pencampuran obat yang salah, yang menyebabkan ia tewas secara tidak sengaja. Yun Sol bertanya kepada Oh Man Sang mengapa ia membelikan obat kutu air kepada istrinya, padahal ia dan istrinya tidak mengidap kutu air. Namun, Oh Man Sang memberitahu bahwa ia membeli obat itu karena Hee Kyung menyuruhnya. Hee Kyung tidak dapat membeli obat itu sendiri karena setelah operasi jantung, darahnya mudah mengental sehingga ia sering terjatuh dan menimbulkan memar di tubuhnya. Hal itu membuatnya enggan untuk keluar dari rumah. Yun Sol masih belum puas. Ia meminta hakim untuk memperpanjang kasus ini selama 3 hari ke depan. Hakim menyetujuinya dengan syarat Oh Man Sang sudah boleh dibebaskan dari penjara. Yun Sol datang ke rumah Oh Man Sang untuk mencari bukti lebih lanjut. Ia melihat karpet yang langsung diangkut dari rumah tersebut. Hal itu mengingatkannya terhadap sepatu hak tingginya yang sempat menginjak karpet, di mana karpet itu menjadi tempat saat Hee Kyung tergeletak pada hari kejadian. Ia meminta tim forensik untuk menyelidiki adanya kemungkinan bukti yang tertinggal pada sepatu hak tingginya. Dan benar saja, ditemukan bubuk yang berasal dari gerusan pil fluconazole, yang berarti seseorang telah menggerus obat tersebut. Pertanyaannya sekarang adalah, siapakah yang menggerus obat itu? Bukti semakin diperkuat ketika Baekbom menemukan beberapa kapsul Voxetin di kantong jaket Hee Kyung. Kapsul Voxetin ini bukanlah kapsul yang berbahaya. Namun, Dr. Stella melihat bahwa katup obat Voxetin ini pernah dibuka dan ditutup kembali. Jadi kesimpulannya, ada seseorang yang secara sengaja membuang bubuk asli dari kapsul Voxetin dan menggantikannya dengan bubuk fluconazole yang menyebabkan tewasnya Hee Kyung. Sekarang, kita tinggal mencari pelaku yang menggerus obat fluconazole itu lewat sidik jari dari obat tersebut. Tapi, tim forensik hanya menemukan sidik jari Hee Kyung
dan bekas sarung tangan sintetis dalam pil tersebut. Beckbom langsung mengambil sarung tangan sintetis yang ia temukan di rumah Omansang dan menganalisa sidik jari tersebut. Sambil menunggu hasil dari sidik jari tersebut, Jaksa Yunsel kembali melakukan persidangan. Ia memberitahu kepada Omansang bahwa janin yang ada di dalam rahim istrinya secara DNA adalah anak dari Omansang. Ini menjadi bukti bahwa Hyekyung tidak pernah berselingkuh. Kemudian, ia kembali menuduh Omansang atas pemanipulasian pil. Di sini, Omansang akhirnya mengakui bahwa ia memang memukul istrinya habis-habisan. Tetapi, ia tidak pernah melakukan pemanipulasian pil yang menyebabkan istrinya tewas. Jaksa Yunseo kembali memperkuat buktinya dengan menghadirkan Dr. Beckbom sebagai saksi barunya. Dr. Beckbom memberitahu bahwa yang menggerus dan memanipulasi pil tersebut adalah Hyekyung sendiri. Hal itu dibuktikan dengan kecocokan sidik jari yang ditemukan dalam sarung tangan sintetis tersebut. Dan inilah opini dari Dr. Beckbom. Setelah Omansang memukul Hyekyung habis-habisan, ia pergi dari rumah untuk menemui selingkuhannya. Di sini, Hyekyung memulai aksinya untuk menjadikan Omansang tampak seperti seorang pembunuh. Jadi, apa yang dikatakan oleh pengacara Omansang adalah fakta sebenarnya, di mana Hyekyung masih hidup setelah dianiaya oleh Omansang. Hyekyung memang menyuruh suaminya untuk membeli obat-obatan yang dapat membunuhnya, membuatnya seakan-akan bahwa suaminya yang telah membuat itu, lalu ia membunuh dirinya sendiri. Kapsul palsu itu akan dipakai sebagai bukti untuk melawan suaminya sehingga suaminya dapat terjerat pidana atau hukuman. Namun sayangnya rencana itu gagal karena pihak forensik menemukan sidik jari Hyekyung di bekas sarung tangan sintetis tersebut. Jaksa Yunsol menerima fakta itu dan memberitahu pesan kematian yang ingin disampaikan oleh Hyekyung. Hyekyung ingin sekali Omansang mendapatkan sebuah hukuman yang setimpal. Hyekyung tahu bahwa kalau ia melaporkan suaminya lewat hukum, maka hukum akan tunduk terhadap suaminya karena jelas suaminya memiliki uang dan kekuasaan. Di akhir kasus, Yunsol meringankan hukuman Omansang. Ia meminta Omansang untuk menjalani hidup yang benar atau mereka berdua akan bertemu kembali. Sangat rumit, bukan? Namun hal inilah yang akan dilakukan oleh seseorang ketika ia ingin sekali membalas dendam kepada seseorang yang ia benci, sampai ia berani mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sangat sulit untuk mendapatkan sebuah keadilan di mata hukum ketika kita bukanlah siapa-siapa. Apa opini kalian mengenai kasus ini? Hasta la vista, Chanong, bye.